Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Australian. Aku Astrid, dan malam ini kita bakal masuk ke cerita yang bikin jantungan. Judulnya Misteri Kemunculan Kembali Setelah 10 Tahun Menghilang. Sebuah kisah tentang kembalinya seorang pendaki gunung yang telah lama menghilang di rumah keluarganya, yang bakal bikin bulu kuduk berdiri. Jadi siapin mental, juga kopi atau teh, terus matiin lampu dan ikutin cerita ini sampai akhir nanti. Yuk, kita mulai. Bayangin, teman-teman, sebuah desa kecil bernama Sukorejo, tepat di kaki Gunung Semeru, Jawa Tengah. Di sini, tahun 1982, lahir seorang pemuda bernama Ardi Wibowo. Ardi ini anak bungsu dari keluarga petani padi yang sederhana. Ibunya, Bu Siti, dikenal sebagai perempuan yang lembut tapi tegas, selalu ngingetin Anokenania buat nggak lupa sholat. Bapaknya, Pak Slamet, adalah petani yang pendiam, tapi penuh kasih sayang ke keluarganya. Ardi sendiri, dia tipe anak yang kalem, tapi matanya selalu penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, dia suka banget nyusurin hutan, dengerin suara angin, dan nulis puisi di buku catatan kecil yang selalu ada di saku dadanya. Ardi Wibowo bukan cuma pendiam, tapi dia punya jiwa petualang yang bikin orang kagum sekaligus khawatir. Dia nggak cuma hafal setiap jalur di Gunung Semeru, tapi juga punya insting yang bikin dia bisa baca hutan. Tapi sifatnya yang suka menyendiri ini kadang bikin orang-orang di sekitarnya ngerasa dia agak misterius. Maju cepat ke tahun 2005. Ardi yang saat itu berusia 23 tahun udah jadi anggota aktif komunitas pecinta alam Sukorejo. Dia hafal banget setiap pos pendakian, jalur resmi, bahkan jalur-jalur liar yang jarang dilupain pendaki lain. Meskipun terkenal bersahabat, Gunung Semeru tetaplah punya sisi gelap. Banyak cerita mistis di sana, dari bayangan perempuan berbaju putih sampai suara gamelan yang tiba-tiba terdengar di tengah hutan. Tapi Ardi, dia nggak peduli sama cerita-cerita itu. Baginya, Semeru adalah tempat buat nyari ketenangan. Hari itu, pertengahan Juni tahun 2005, pagi masih berkabut, Ardi pamit ke ibunya. "Bu, aku naik ke Semeru bentar, besok balik," katanya sambil nyium tangan Bu Siti. Dia bawa tas ransel hijau tua, isinya perbekalan sederhana, sebotol air, nasi kering, jaket lapangan, dan buku catatan kecilnya. Bu Siti cuma berpesan, "Hati-hati, Di, gunung itu bukan cuma tanah sama batu." Ardi cuma tersenyum, lalu melangkah ke jalur cemara lembah. Pagi itu, beberapa warga sempat lihat Ardi di awal jalur. "Sendirian, Di?" tanya Pak Budi, pemilik warung kecil di dekat pos pendakian. "Pengen tenang, Pak," jawab Ardi sambil nyeduh kopi hitam. Dia duduk sebentar, ngeteh, terus lanjut jalan. Itu adalah momen terakhir Ardi terlihat dalam keadaan normal. Bayangin perasaan Bu Siti pas ngelihat anak bungsunya pergi. Ada rasa sayang, tapi juga cemas yang gak bisa dijelasin. Ardi sendiri kelihatan santai, tapi di balik senyumnya ada sesuatu yang bikin kita ngerasa dia lagi nyari lebih dari sekadar ketenangan. Mungkin jawaban atas pertanyaan yang cuma dia sendiri yang tahu. Hari pertama gak ada yang aneh. Ardi emang sering naik sendirian dan biasanya balik dalam semalam. Tapi pas hari kedua, Ardi gak muncul. Warga mulai resah. Semeru bukan gunung yang ganas. Medannya cukup ramah buat pendaki berpengalaman kayak Ardi. Tapi gunung ini punya reputasi lain. Banyak yang bilang ada penghuni lain di sana yang suka ngajak orang nyasar ke alam mereka. Besoknya, Pak Slamet, bapaknya Ardi, lari ke pos jaga cemara lembah. "Anak saya belum pulang," katanya dengan wajah pucat. Tim SAR langsung gerak cepat. Relawan, warga, bahkan pendaki lain ikut nyisir gunung. Mereka teriak-teriak, panggil nama Ardi, nyusurin jalur resmi, jalur liar, sampai ke puncak. Tapi nihil, gak ada jejak kaki, gak ada sisa makanan, gak ada apa-apa. Seperti Ardi lenyap di telan bumi. Yang bikin suasana makin mencekam adalah cerita dari Pak Yanto, seorang petani yang kebunnya ada di lereng Semeru. Dia bilang, "Aku lihat bayangan orang di atas pohon cemara, berdiri diam, kayak lagi manggil,
tapi gak bersuara. PAD deketin, bayangan itu, puff, hilang gitu aja. Warga langsung heboh. Ada yang bilang Ardi nyasar, ada yang bilang dia terpeleset, tapi banyak juga yang bisik-bisik. Apa dia dibawa makhluk gaib? Bayangin kegelisahan warga Sukorejo. Dari yang awalnya cuman khawatir, sekarang mereka mulai ngerasa gak berdaya. Gunung yang selama ini mereka anggap rumah tiba-tiba jadi ancaman. Dan buat keluarga Ardi, setiap detik tanpa kabar itu kayak pisau yang nyanyi di hati. Pencarian berlangsung berminggu-minggu, tapi hasilnya nol. Akhir bulan Juni tahun 2005, tim SAR mulai menyerah. Pak Slamet mulai pasrah, tapi Bu Siti, dia gak bisa berhenti nangis. Setiap malam, dia duduk di teras, manggil nama Ardi dalam doa. Warga mulai percaya Ardi disembunyikan penghuni gaib Semeru, terutama karena dia naik lewat jalur tua yang konon jadi pintu masuk ke alam lain. Tahun demi tahun berlalu, keluarga Ardi ngadain selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari buat mendoakan Ardi. Jaket lapangannya disimpan di lemari, gak pernah disentuh. Foto Ardi masih tergantung di dinding. Senyumnya kayak ngejek waktu yang terus jalan. Kakaknya, Mas Joko, nikah dan punya anak, tapi gak ada yang benar-benar bisa ikhlas. Ardi jadi legenda di Sukorejo, pemuda yang hilang di Semeru. Lompat ke Desember tahun 2015. Hujan rintik-rintik bikin udara Sukorejo dingin banget. Pak Joko, seorang penggembala yang lagi nyari rumput di lereng timur Semeru, tiba-tiba nge-freeze di bawah pohon cemara gede. Dia lihat sosok cowok berdiri gemetaran. Pakaiannya compang-camping, rambutnya gimbal kotor, kayak gak pernah mandi bertahun-tahun. Pak Joko dekatin perlahan. "Sampean siapa?" tanyanya. Cowok itu noleh, matanya merah, bibirnya pecah-pecah. Pak Joko ngerasa jantungnya mau copot. Ternyata itu Ardi. Tapi, teman-teman, ini bukan Ardi yang dikenal warga. Tubuhnya sama persis kayak 10 tahun lalu. Bekas luka kecil di pelipis kanan, tahi lalat di dagu semuanya sama. Dia kayak gak menua sedikit pun. Padahal seharusnya dia udah 33 tahun. Pak Joko buru-buru bawa Ardi ke rumahnya. Dan kabar ini nyebar kayak angin ribut. Bu Siti, pas lihat anaknya berdiri di depan rumah Pak Joko, langsung pingsan. Semua nangis. Tapi kebahagiaan itu cepet banget berubah jadi keanehan. Ardi gak kenal siapapun. Dia cuma duduk diam, ngetatap dinding, kadang gambar garis-garis gak jelas di tanah. Pas dikasih makan, dia campur nasi sama kulit pohon kering yang dia pungut di jalan. Kadang dia ketawa sendiri, kadang nangis tiba-tiba. Warga mulai panggil dia orang balik dari Semeru. Ada yang bilang, Ardi dibawa ke alam lain dan dikembalikan, tapi bukan sebagai Ardi yang dulu. Bu Siti adalah ibu yang penuh cinta, tapi kehilangan Ardi selama 10 tahun bikin dia rapuh. Pas Ardi balik, campuran bahagia dan takut di hatinya bikin kita ngerasa pilu. Dia pengen peluk anaknya, tapi di saat yang sama, dia tahu anak yang berdiri di depannya bukan lagi anak yang dia kenal. Ardi dibawa ke puskesmas, tapi dokter bingung. Secara fisik, dia sehat banget, tulang kuat, jantung normal, gak ada tanda kelaparan. Tapi pikirannya hancur. Dokter dari Solo bilang, Ardi mungkin kena trauma berat atau gangguan kepribadian disosiatif. Tapi mereka gak bisa jelasin kenapa Ardi gak menua, kenapa pakaiannya masih sama kayak 10 tahun lalu, bahkan buku catatannya masih utuh di saku dadanya. Halaman pertama buku itu bertulis 14 Juni tahun 2005, hari pertama di Semeru. Cari ketenangan, sisanya kosong, basah, dan rusak. Yang bikin bulu kuduk berdiri, kejadian aneh mulai muncul di Sukorejo. Kabut tebal turun di siang bolong, padahal Semeru biasanya cerah. Ada warga yang dengar suara gamelan halus dari hutan di tengah malam. Seorang pendaki muda, pertengahan Desember tahun 2015, ngaku lihat perempuan berbaju hitam duduk di batu besar di jalur cemara lembah, matanya merah kayak bara. Ardi sendiri, dia makin aneh. Dia suka ngomong sendiri pakai bahasa Jawa kuno yang gak ada yang ngerti. Suatu malam,
Dia ngomong pelan ke Bu Siti. Gerbang kedua bakal terbuka. Bu, dia mau jemput aku. Saat Ardi ngomong soal gerbang kedua, kita bisa ngerasain ketakutan yang gak cuma milik Ardi, tapi juga keluarganya. Desa yang tadinya tenang sekarang kayak diselimuti bayangan gaib. Setiap suara gamelan, setiap kabut, bikin orang ngerasa ada sesuatu yang ngintip dari balik pohon. Ardi mulai mimpi aneh selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, dia berdiri di depan cermin air raksasa di sebuah istana megah. Dindingnya dari batu hitam dan akar pohon. Di seberang cermin, ada perempuan berkebaya hitam berhias emas. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan dia cuma tersenyum dingin. Di malam ketujuh, perempuan itu akhirnya bicara. Waktumu habis, kau udah nyicipi kekuatan yang bukan milikmu. Balik, atau gerbang bakal kami buka. Ardi bangun dengan keringat dingin. Tangannya ngegenggam bunga kantil putih yang basah, kayak baru dipetik dari kabut. Keluarga Ardi panik. Mereka panggil Ustadz Rahmat, seorang ulama dari Magetan yang dikenal jago nangani kasus gaib. Setelah berzikir di kamar Ardi, Ustadz Rahmat keluar dengan muka kelam. Anak ini pernah tinggal di tempat yang bukan buat manusia, katanya. Badannya balik, tapi sebagian jiwanya masih nyangkut di sana. Warga mulai bisik-bisik soal legenda Kanjeng Ratu Dewi Sekar, penguasa gerbang gaib di Semeru. Katanya, dia suka ngajak orang ke alamnya, tapi nggak semua bisa balik utuh. Keanehan makin parah. Sumur tua di belakang rumah Ardi ngeluarin air merah kecoklatan, kayak darah. Seekor ayam tetangga ditemuin mati dengan mata melotot, paruh terbuka, kayak lihat sesuatu yang ngeri. Anak-anak di desa mulai nangis tanpa sebab pas sore. Puncaknya, malam Jumat Kliwon, Ardi ketemu berdiri sendiri di pelataran masjid tua, Karangrejo, telanjang dada, ngomong pakai bahasa aneh. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat. Untungnya, Ustadz Rahmat lewat dan langsung panggil warga. Setelah didoain selama 2 jam, Ardi sadar. Tapi kata-katanya bikin semua orang merinding. Gerbang kedua udah terbuka. Aku gak bisa nolak lagi. Sang putri tahu rumahku. Malam berikutnya, Ardi dengar suara kendang dari kebun belakang. Dia keluar, dan di bawah cahaya bulan, dia lihat perempuan berkebaya hitam berdiri di bawah pohon sawit. Dia ngegenggam kipas emas, nyanyi tembang Jawa. Sopo sing lali janji lawas, kudu bali nganggo nyowo. Tiba-tiba, bayangan gede kayak menara batu muncul di atas atap rumah Ardi, lalu lenyap di telan kabut. Ustadz Rahmat datang dan bilang, ini bukan gangguan biasa. Mereka mau narik Ardi balik, dan kalau nggak berhasil, mereka bakal ambil lebih dari tubuhnya. Ardi nggak punya pilihan. Dia mutusin buat balik ke Semeru dan nutup gerbang gaib itu sendiri. Dia berangkat bareng Ustadz Rahmat, Pak Joko, dan Dr. Bima, seorang sejarawan yang ngebantu teliti mitos Semeru. Di pos 2 Cemara Lembah, Ardi berlutut di depan batu hitam yang terkubur di tanah. Batu itu bergetar pelan, ngeluarin aroma dupa dan suara gamelan lirih. Kabut turun tiba-tiba, padahal cuaca cerah. Dengan tangan gemetaran, Ardi naruh bunga kantil dan kain hitam yang dia bawa pulang tanpa sadar. Dia nyanyi tembang Jawa yang entah dari mana dia tahu. Kalau ini harga yang harus kubayar, aku rela, katanya. Tapi bukan dengan nyawa orang lain. Tanah bergoyang, kabut menghilang, dan burung-burung mulai berkicau. Gerbang tertutup. Ini adalah momen klimaks yang penuh ketegangan. Ardi berdiri di ujung takdirnya. Gak cuma ngelawan ketakutan, tapi juga nyerah pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kita bisa ngerasain beban di pundaknya. Dia gak cuma ngejar keselamatan dirinya, tapi juga orang-orang yang dia sayang. Sukorejo mulai tenang. Kabut gak turun lagi, suara gamelan hilang. Tapi Ardi gak sepenuhnya bebas. Dia mulai mimpi aneh lagi. Dalam mimpinya, dia jalan di tengah kabut Semeru, menuju batu besar hijau kehitaman. Dari peta itu, dia dengar suara sayup, kayak gumaman orang tua bercampur tangisan bayi. Satu kalimat jelas, belum selesai. Yang pergi satu, masih ada satu lagi.
Ardi menjadi panik. Dia buru-buru ke rumah Pak Edi, mantan anggota SAR yang ikut nyari dia waktu itu. "Pak, waktu aku hilang, apa ada orang lain yang ikut lenyap?" tanyanya. Pak Edi pucat. Setelah diam lama, dia cerita. Ada anak muda Anton Prasetyo, mahasiswa yang ikut tim SAR. Hari ketiga pencarian, dia hilang. Kami sembunyiin dari media. Keluarganya pindah. Aku bawa dosa itu di... Ardi ngerasa dunia runtuh. Dia pikir dia satu-satunya yang kena. Tapi ternyata ada korban lain. Dia mutusin naik lagi ke Semeru. Kali ini cuma ditemani Pak Edi dan Ustadz Rahmat. Mereka pilih jalur Watu Lumpang, jalur tua yang jarang dilewati. Di lereng ketiga, mereka nemuin batu hijau kehitaman dari mimpi Ardi. Ada simbol segitiga dengan titik di tengah, sama kayak yang pernah muncul di dada Ardi. Ardi bersila, naruh tangan di batu. Tiba-tiba, hawa dingin nyusup ke tulangnya. Batu bergetar, dan suara Anton terdengar. "Supri, kau pulang. Tapi aku masih tertahan. 10 tahun aku jadi penjaga gerbang. Gantiin kamu yang lari." Ardi nangis. "Maaf Ton, aku gak tahu. Aku bantu kamu keluar." Tapi Anton bilang, "Terlambat, cuma 1 jiwa yang bisa balik. Dan kamu udah ambil itu. Tapi kamu bisa bebaskan aku dengan nama." Ustadz Rahmat jelasin, dalam tradisi Jawa, jiwa yang terjebak bisa dibebasin dengan ritual pemanggilan nama. Mereka naik ke dataran kecil di jalur Watu Lumpang. Di tengah kabut, Ardi teriak, "Anton Prasetyo Wijaya, aku Supri. Kembalilah." Ustadz Rahmat baca mantra pemisah dunia. Tiba-tiba, kilat nyambar pohon, tanah berguncang, dan suara Anton bergema, "Terima kasih Supri, aku bisa tidur sekarang." Malam itu, Ardi mimpi lagi. Tapi kali ini bukan mimpi buruk. Dia lihat Anton berdiri di taman Istana Batu, pakai baju putih, tersenyum, lalu lenyap ke dalam cahaya. Ardi bangun dengan senyum damai. Dia tahu, Anton akhirnya pulang. Sukorejo kembali normal. Ardi mulai hidup tenang, bantu petani di sawah enggayarin anak-anak baca peta hutan. Warga panggil dia Supri Mapala, bukan lagi orang balik. Tapi Semeru ninggalin bekas di jiwanya. Kadang dia masih ngerasa bayangan di dinding gak sesuai, atau dengar langkah berat di atap. Tapi dia gak takut lagi. Ardi duduk di teras, nulis di buku catatan barunya. Di balik kabut, ada dunia yang nawarin keabadian. Tapi di sini, di tanah fana, aku belajar arti waktu, momen sederhana bersama manusia lain. Itulah harta terbesarku. Ardi, setelah kembali yang sekarang, adalah perpaduan antara pemuda polos yang hilang di 2005 dan pria yang belajar dari pengalaman gaibnya. Dia gak cuman bertahan, tapi juga tumbuh jadi sosok yang bijaksana, yang tahu nilai hidup manusiawi di tengah godaan dunia lain. Nah, demikianlah kisahnya teman-teman. Terima kasih udah nemenin Astrid kisahin misteri kali ini. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa aktifkan lonceng juga, biar kalian gak ketinggalan kisah misteri berikutnya dari channel ini. Oh iya, kalau punya cerita misteri dari daerah kalian, tulis di kolom komentar juga ya. Oke teman-teman, Astrid pamit dulu. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Bye-bye.